Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Ya hadirin ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Hadirin hadirat yang mana Masjid Al-Ikhlas biasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Khususnya pada saat ini Allah mudahkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ini dalam sehat walafiat, baik untuk menunaikan sholat maghrib maupun untuk mengamal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatannya kepada kita semua, dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Salawat dan salam senantiasa terlibatkan kepada Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang orang di jalannya. Insyaallah kita akan kembali bersama-sama belajar dan mengkaji ilmu agama kita untuk khususnya meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita, juga menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama mulai dengan baca dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu akan lanjutkan khusus nasib perihal azan. Tapi kali ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan oleh muadzin. Nah, yang tidak biasa ada ya, mau lebih dengarkan juga khusus muadzin. Bukan barangkali suatu saat kita harus ada. Maka apa yang ketika kita menjadi muadzin, khususnya bagi muadzin yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaklah muadzin hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam azannya, dalam memandangkan azan. Jadi semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan upah atas azannya. Nah, ini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan itu banyak dan juga menjadi ini dari Utsman bin Abil As. Qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, saya Utsman bin Abil As, iya
Yaqudu ala adanihi ajro. Ini ada dua saksi. Salah satunya yang sedikit berbeda dan tambahnya adalah ibadah dasarnya sama. Ini tadi Utsman bin Abil As meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam dari kaumku. Jadi Utsman bin Abil As meminta kepada Rasul agar beliau dijadikan dijadikan imam untuk kaumnya. Maka Rasul bersabda, baiklah, Anda menjadi imam bagi mereka, dan hendaklah jadikan sebagai patokan orang yang terhormat di antara mereka, dan carilah sebagai muadzin, yakni orang yang tak hendak menerima upah atas azannya itu. Nah, di dalam hadis ini, Bapak Ibu, memang tidak hanya masalah muadzin, tapi juga menyangkut masalah imam. Jadi menjadi imam itu sebenarnya boleh seseorang meminta untuk dijadikan imam, boleh. Seseorang meminta untuk dijadikan pemimpin juga boleh. Hanya saja yang dimintai mau memberikan atau tidak. Nah, ini seperti Utsman tadi meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan imam untuk kaumnya. Kemudian beliau Rasulullah mengizinkannya. Jadi mengizinkan. Jadi Utsman untuk menjadi imam bagi kaumnya. Kemudian ada pelajaran yang kedua untuk imam. Untuk imam. Jadi Rasulullah berpesan ketika mengizinkan Utsman untuk menjadi imam tadinya. Baiklah, Anda menjadi imam bagi mereka, dan hendaklah jadikan sebagai patokan orang yang terlemah di antara mereka. Jadi imam itu hendaknya memperhatikan makmumnya, dan yang dijadikan patokan atau ukuran, maksudnya kekuatannya dalam sholatnya adalah yang paling lemah. Jadi nek kosong ayat atau surah atau mau rukuk sujud itu panjang atau pendek, cepat atau lamanya, itu adalah lihat yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Yang paling kuat namanya yang lemah saja. Jadi perhatikan yang paling lemah. Nah, ini Rasulullah berpesan, maksudnya untuk yang menjadi imam. Meskipun yang ada di sini untuk Utsman bin Abil As, yang beda dasarnya adalah pesan untuk seluruh imam. Kemudian, dan carilah sebagai muadzin orang yang tak hendak menerima upah atas azannya. Ini hadis yang tadi ya, intinya muadzin hendaknya betul-betul yakni mengharap ridho Allah SWT dengan azannya. Insyaallah keutamaan muadzin sudah banyak sekali ya, disampaikan banyak sekali. Berharap untuk mendapatkan keutamaannya. Jadi yang dari Allah SWT yang kemarin sudah kita sampaikan. Ini bukan berarti ini ada masjid terus wah berarti mau mikir ada yang mungkin adanya segala, tapi kan ada tugas lainnya yang diberi kompetensi bisa. Ini untuk muadzin itu sebenarnya meniatkan bahwa adanya adalah untuk mencari ridho Allah SWT. Adapun kalau nanti ada masjid atau siapa yang mengasih sesuatu, ya tidak masalah.
suci dari hadas kecil maupun besar. Ini muadzin hendaknya suci dari hadas besar maupun kecil. Meskipun tingkatnya itu bukan wajib, tapi seperti hadis Rasulullah SAW yang dari Muhammad perlu anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala lahu innahu lam yamna'ni an awradu alaihi illa anni karimtu an aqurallaha illa ala ta'ala. Riwayat Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah. Disahihkan oleh Ibnu Utsaimin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, itu bersabda kepada Muadzin, sesungguhnya, jadi ini begini, jadi Muadzin ini bertemu dengan Rasulullah dan mengucapkan salam, tetapi Rasulullah itu tidak menjawab salamnya. Maka harus bersabda ini, sesungguhnya tak ada halangan bagiku untuk menjawab salamnya. Jadi tidak ada halangan sebenarnya. Artinya misalnya ya, menjawab salam dengan kata-kata atau bersuara dia juga bisa. Hanya tidak ada. Hanyalah karena aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi karena saat itu beliau berhak mau menjawab mengucapkan salam saja kurang tego, maksudnya begitu, karena dalam keadaan tidak suci. Nah, apalagi ini menyuarakan azan, memandangkan azan yang semuanya isinya adalah kalimat thayyibah, kalimat zikir, kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Maka hendaknya muadzin itu memandangkan azan sudah dalam keadaan suci. Dan jika seseorang azan dalam keadaan tidak suci, maka dibolehkan. Hanya makruh menurut golongan mazhab Syafi'i. Tetapi untuk mazhab Ahmad dan Hanafi dan lainnya menganggapnya tidak makruh. Ini memang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Dan di beberapa masjid kadang terjadi begitu. Jadi karena yang lain-lain sudah ada, masjidnya belum ada susu, belum wudu, masuk ada di sekitar ada lagi naik tambah berwudu. Ya, artinya di masjid-masjid, di beberapa masjid akan terjadi seperti itu. Masjid kampung-kampung yang orang dulu itu kan ada khusus, kan cuma ada khusus itu. Nah ini nanti yang kedua, dan dia dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah dia berdiri menghadap kiblat, berdiri dan menghadap kiblat. Jadi ini insyaallah menurut Ibnu Utsaimin ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa muadzin ketika azan dan dia berdiri dan menghadap kiblat. Sedangkan alasannya adalah karena para muadzin Rasulullah SAW menyerukan azan itu sudah
muadzin melanggar apa ini kaidah ini atau ketentuan ini, maka dihukumi makruh meskipun azannya tetap sah. Azannya tetap sah, dan makruh dia bagi muadzin. Kemudian yang keempat, yakni menoleh ke sebelah kanan. Yang menoleh itu dengan kepala, leher, dan dada saja. Jadi bukan kaki-kaki ini, bukan hadap serong kanan, hadap serong kiri, bukan gitu. Ya kan, serong kanan kakinya. Jadi adalah kepala, leher, dan dada. Ini aja ya, kanan, kiri. Jadi menolehkan ke kanan ketika mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ke kiri ini ketika mengucap hayya 'alal falah. Hal ini menurut Imam Nawawi beliau berkata bahwa cara ini adalah cara yang dilakukan oleh Bilal ketika azan. Kalau kita mengikuti atau berazan dengan menoleh kanan ke kiri tadi ya, kanan dan kiri, ini adalah sebagaimana ketika Bilal azan. Dan Bilal itu muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perilaku itu tidak benar, pasti sudah ditegur oleh Rasul. Adapun azan dengan mutar-mutar ada sana dan ini ya. Artinya apa ini? Atau nolehnya tidak ada ke kanan ke kiri, noleh ke sekelilingnya, maka itu tidak ada hubungannya. Kecuali menurut apa ini? Kecuali dia berada di atas menara dan menyerukan azan untuk penduduk dari kedua arah. Saat ini kan orang-orang juga ada menoro kan sorong kan, speaker kan, madem sama TV dari muter-muter. Tapi kalau seperti yang digambarkan oleh beliau ini, menara atau speaker, kadang menghadap ke sana, kadang menghadap ke sana, karena penduduknya berada tidak hanya dari satu arah. Mungkin speaker ini kalau yang nyala hanya satu, madem ada kesananya ada yang barat dan begitu. Kemudian yang kelima, yakni memasukkan kedua anak jari di telunjuk maksudnya ke dua belah telinganya. Ini juga amalannya bila berkata, maka saya masukkan anak jariku ke dalam telinga dan saya pun azanlah. Ini dilihatkan oleh Abu Dawud. Jadi hanya saja itu kan ada mungkin karena ini ya belum tahu persis tentang ilmunya atau informasi yang benar, lihatnya itu tangannya di sini. Kadang-kadang itu tangannya di sini tapi jarinya nggak masuk, nongkok pipi. Padahal dia tahu bila itu mau masukkan jarinya, masukkan jarinya. Nah nanti ini yang ada prakteknya langsung ya, masukkan jari. Itu bila ketika ada seperti itu. Dan kalau terbukti para ilmu pada sunnah bila muadzin itu masukkan dua jari ke dua telinganya. Yang keenam adalah mengeraskan suara panggilannya. Ini namanya muadzin, suaranya keras, lapan.
suaranya. Walaupun ia berada seorang diri di padang Sahara. Ini diterima dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sofra dari bapaknya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, ini araka beribu dan amal badiyah. Baiklah kunta fi yawmanika aw badiyatika farfa sawtaka bin-nidai fa innahu la yasma'u mada sawtin. Fa innahu la yasma'u mada sawtil mu'adzin. Jinnu wal insu wa la shay'un illa Allah illa shay'un lahu yawmal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Hasan wa Ibnu Majah. Saya lihat Anda mencintai kambing dan padang pasir, gembala. Maka jika Anda sedang ada di lingkungan kambing Anda atau di tengah padang pasir, keraskanlah suara Anda menyeru Anda. Itu dirian. Karena tak seorang pun yang mendengar bunyi suara muadzin, baik dari kalangan jin, manusia ataupun benda, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Meskipun sendirian, kemudian dia akan merasakan suaranya, walaupun tidak didengar manusia, tapi didengar dari kalangan jin atau benda-benda, maka mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka hendaknya mengeraskan suaranya. Yang ketujuh, melambatkan bacaan azan dan memisah di antara dua kalimat azannya. Jadi apa itu? Azan itu orang khusus maksudnya, tidak melambatkan orang terus suwi-suwi ditinggalkan di Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal lalu di sini misalnya. Enggak demikian maksudnya. Kalimatnya yang dilambatkan. Jadi kalau misalnya baca Al-Quran itu kan ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Kalau saya cepat ya tampil gitu. Tapi ada yang cepat, ada yang lebih lambat lagi. Nah, jadi bacaannya dibikin lambat. Artinya ya, kalau cepat misalnya Allahu Akbar, ini kan cepat ya. Jadi dibikin lebih lambat. Kemudian diberi jeda antara kalimatnya, dua kalimat ini, tadinya nggak nyambung, orang disambung-sambung. Berbeda dengan iqamah. Kalau iqamah dengan cepat, kalau iqamah itu sebaliknya disegerakan. Kemudian yang ke-8, muadzin tidak berbicara sementara dia iqamah. Karena iqamah itu segerakan. Iqamah yang terus baik orang di sini bicara. Sedangkan sewaktu Anda itu boleh seseorang berbicara masuk dari, meskipun sebagian ulama menghukumi makruh, di antaranya Hasan, Al-Qam dan Qatadah. Dan juga ada yang seperti misalnya Imam Ahmad, jika ditanya Abu Dawud, beliau tidak memakruhkan, boleh gitu saja. Ini aku pikir berarti berarti tadi ngomong, tidak perlu
Ini untuk teman-teman yang biasa ada di sini atau kita sendiri suatu saat mengumandangkan ada mengdirikan itu ada tadi ya, sendirian ada. Ya kalau ada ya seperti ini tadi, meskipun ada sendiri ya. Baik, Bapak Ibu, ini berkaitan satu lagi yang tentang azan pada awal waktu dan sebelumnya. Jadi azan itu adalah pada awal waktu tanpa memajukan atau mengundurkannya sebaiknya. Itu masuk waktu sholat itu ya gerakan, tidak memajukan, tidak mundur. Susu tadi kasih misalnya anak lagi malas mundur ya, tidak tinggi ya. Dia apalagi sekarang sudah ada jam yang menunjukkan masuk waktu sholat. Nah, kecuali ada waktu fajar, maka di waktu fajar itu disyariatkan memajukannya dari awal waktu, jika dapat dibedakan di antara azan pertama dan yang kedua sehingga tidak terjadi kekeliruan. Kalau di sini umumnya subuh fajar 1, tapi kalau di Makkah Madinah masih 2 kali. Jaraknya jauh, bukan hanya 10 menit, agak lama. Jadi bagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, Inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu wasrabu hatta yu'adzina ibnu bimaktub. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, di waktu azannya masih agak malam, dan maka dan minumlah kamu sampai azan, sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi ada 2 azan, muadzinnya berbeda. Ini salah satunya mengerine gitu ya, suaranya beda, lagunya beda, suaranya beda, mungkin adanya juga beda. Mungkin ini ada misalnya memfasilitasi itu Mas juga menaik. Nah, caranya agak lama. Satu hadis lagi tentang hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Ibnu Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum adzan bidzalin min sahuri wa innahu yu'adzinu aw qala yunadi liyarjina qa'imukum wa yadbahu na'imukum. Kalau Nabi sallallahu bersabda, janganlah terhalang makan sahurmu oleh azannya Bilal. Jadi Bilal azannya agak malam. Kalau sahur jangan khusus dibatalkan keibadahnya gitu ya. Karena azan beliau itu adalah menyampaikan seruan agar orang yang sedang sholat malam itu kembali pulang. Yang sekolah kalian bumi mengingat ke lucu saya sahur leret sahur seperti itu. Kemudian membangunkan orang yang sedang tidur, masih tidur dibangunkan. Pas mau puasa berarti waktunya sahur. Kemudian kedua azan itu tidak berbeda, ya sama lafaznya. Jadi lafaznya sama, lafaz azan, dan tidak ada perbedaan di antara
pertemuan pertama suaranya naik, yang kedua menurun. Gitu nih. Yang pertama mulai bertitik dibuka-buka. Yang kedua ini 2000 tentang anda. Kemudian memisah di antara anda dan ikomatnya. Antara anda dan ikomat itu ada jedanya. Nah, terus masalah jedanya berapa lama? Jadi tidak ada patokan. Orang patokannya. Ini saya bacakan artinya saja ya. Ada dari ulama untuk jauh dan berbeda. Muadzin Rasulullah SAW menyerukan adzan, lalu berhenti dan tidak qomat sampai dilihatnya Rasulullah SAW telah keluar, barulah dia mulai qomat. Kalau dulu patokannya Rasulullah keluar qomat. Dan Rasulullah keluar itu tidak mesti, tidak mesti ini misalnya itulah menit atau 20 menit, tidak demikian ya. Tapi yang jelas tidak cepat-cepat, tidak terpisah. Baik, saya kira itu dulu Bapak Ibu berkaitan dengan nanti berkaitan dengan masalah dana di koma. Maka Bapak Ibu mari kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.